Alasan SBY dan Megawati mau tempuh jalur hukum karena dikaitkan kasus ijazah Jokowi, sebut fitnah. Tampaknya ini kasus ini akan semakin melebar dan juga melibatkan dua orang pendahulunya, yakni Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono. Partai-partai pendukung kedua mantan presiden itu sedang mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum karena pimpinan mereka diseret dan dituduh sebagai aktor di balik heboh ijazah palsu. Sementara kalau SBY sendiri tampaknya ini akan mengambil langkah hukum langsung ya, selain tentu para kadernya juga. Tuduhan itu bermula dari pernyataan Joko Widodo ada orang besar di balik heboh ijazahnya. Pernyataan Joko Widodo itu menimbulkan kehebohan dan mengundang protes keras dari Partai Demokrat. Tiga mantan presiden yaitu Jokowi, SBY, dan Mega sangat seru dan berserial panjang seperti drama sinetron yang tidak berkesudahan. Walaupun penontonnya sedikit dan sponsornya hanya diri mereka sendiri, namun tetap saja drama adalah drama. Pemainnya nanti pasti pada kena karma. Kebetulan ketiganya mempunyai cita-cita sama, yaitu bagaimana anaknya nanti menjadi presiden di Republik Indonesia ini setelah Prabowo. Karena syarat utama ketiganya sudah mereka miliki, punya partai dan memiliki jabatan strategis atas masing-masing dari anak mereka. Di tengah sulitnya mencari pekerjaan saat ini di Indonesia, tentunya sebagai orang tua yang baik, mencarikan pekerjaan buat sang anak adalah bentuk kasih sayang dari mereka atas kelanjutan dinasti mereka untuk menjabat yang harus menurunkan anak mereka. Untuk itu tidak heran kalau mantan Presiden ke-7 Pak Jokowi mengatakan bahwa ada sosok orang besar di balik polemik ijazah palsu maupun pemakzulan yang menerpa putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tentunya bagian dari skenario untuk menjegal Gibran secepat mungkin. Ketika ditanya lebih jauh oleh wartawan, maka dijawab oleh Jokowi, ya semua sudah tahulah. Dilanjutkan dengan mengatakan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang membackup, yaitu saja. Hal itu dirasakan Jokowi setelah polemik soal ijazah miliknya kembali mencuat saat dirinya tidak lagi menjabat sebagai presiden. Seperti kita ketahui, polemik ijazah palsu Jokowi kembali muncul usai Jokowi purna tugas pada Oktober 2024 lalu. Dengan pernyataan itu, seluruh rakyat Indonesia yang punya hati pasti tahu bahwa yang dimaksud Pak Jokowi sebagai orang besar itu adalah SBY yang mendalangi pemakzulan Gibran dan ijazah palsu. Bahkan Ketua Organisasi Relawan Solidaritas Indonesia terang-terangan, yaitu Sylvester Matutina, menyebutkan mantan petinggi Republik Indonesia di balik Roy Suryo CS dalam kasus ijazah palsu Jokowi itu adalah dengan tegas melanjutkan apa yang Pak Jokowi klaim. Ya, kita semua juga tahu Roy Suryo adalah mantan Menteri Olahraga di Kabinet SBY dan mantan petinggi Partai Demokrat, partainya SBY. Tidak heran kalau Pak Jokowi menuduh SBY sebagai dalang walaupun tidak secara eksplisit mengatakannya. Kendati Joko Widodo tidak pernah menyebut nama, namun salah satu pendukungnya yakni Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu yang jadi pengacara Jokowi, ini dalam sebuah talk show di Kompas TV memberikan clue bahwa tokoh besar yang dimaksud itu oleh Jokowi itu ya seperti warna baju yang tengah dipakainya saat itu, yakni warna biru. Petunjuk dari Ade Darmawan itu membuat heboh karena warna biru identik dengan Demokrat dan orang besar yang dimaksud itu ya tentu saja SBY. Tadinya kan kita menduga-duga siapa nih orang besarnya ini ya. Karena kan Jokowi ini walaupun badannya krempeng tapi dia ada orang besar juga karena dia mantan presiden. Dan kalau orang besar lainnya yang selevel dengan Jokowi siapa lagi kalau bukan Megawati atau SBY ya. Dan ini kan dua orang presiden yang masih hidup saat ini. Apalagi Megawati kan sekarang ini hubungannya sedang pacaran dengan Joko Widodo. Konfliknya sangat terlihat kemarin pada Pilpres dan juga pemilu legislatif dan berlanjut dengan pilkada. Lebih dalam terkait dengan somasi Partai Demokrat terkait fitnah terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Setelah hadir bersama kami, bersama dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat, Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, selamat malam. Selamat malam, Mbak Audrey. Jadi saya mau penegasan dulu nih, jadi Pak SBY dan juga Partai Demokrat ini masih pikir-pikir atau sudah mensomasi nih pihak-pihak yang kemudian diduga ini mendiskreditkan citra dari Pak SBY? Ya Mbak Audrey, proses somasi sudah mulai dijalankan karena bagaimanapun juga itu adalah langkah tegas
dalam konteks tabayun sekaligus juga klarifikasi secara hukum, sehingga dalam konteks itu adalah peringatan keras secara tertulis dalam proses hukum diberikan, dengan harapan tentu yang bersangkutan, akun-akun yang tentu dalam sistem ini kita harapkan juga Komdiji dan lain sebagainya memiliki sistem yang bisa mendeteksi secara akurat siapa pihak-pihak yang berada di balik akun-akun tersebut, dan kalau misalnya kemudian itu sudah didapatkan secara clear, proses masih berjalan, dan kalau misalnya tidak ada respon secara positif, tentu proses hukum akan dijalankan. Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, bakal mempertimbangkan langkah yang sama seperti Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, yakni melakukan langkah hukum usai namanya terseret dalam kasus ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Hal ini disampaikan oleh politikus PDIP, Guntur Romli. Adapun Megawati dituduh berkolaborasi dengan SBY dengan memunculkan isu bahwa ijazah milik Jokowi adalah palsu. Tuduhan ini sempat disampaikan oleh politikus Partai Demokrat, Andi Arief, dalam video yang diunggah di akun X pribadinya, Rabu, 31 Desember 2025, kemarin. Guntur mengatakan pertimbangan upaya hukum muncul karena Megawati dan PDIP merasa dirugikan atas tuduhan yang muncul tersebut. Dia juga menyebut pihaknya mendukung langkah SBY usai dikaitkan dengan kasus ijazah Jokowi. Kami juga tengah membahas terkait langkah hukum tersebut karena kami juga mengalami nasib yang sama, katanya kepada tribunnews.com, Kamis, 1 Januari 2026. Guntur menegaskan pertimbangan upaya hukum tersebut sebenarnya bukan muncul dari perintah Megawati, tetapi kesadaran dari kader. Dia mengungkapkan upaya ini menjadi wujud pembelaan terhadap kehormatan Megawati. Tanya juga mungkin pertanyaan yang sama. Kalau ada minta Mas Rosuryo buka rekening seperti Mas Rosuryo meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazah palsunya, Mas Rosuryo bersedia? Saya dari dulu sudah terbuka. Kalau nggak percaya ketika jadi pejabat publik, itu ada LHKPN. Bukan. Sekarang kan nggak pejabat publik lagi. Kalau diminta makanya, sekarang. Apa haknya untuk buka? Meskipun saya terus terang saja, no problem. Ya, tapi kalau kemudian itu diciragai, Roy Suryo pergi ke Sydney, pergi ke ya dari mana ya? Dari kecil saya lahir cengar ya, memang sudah bisa kemana-mana, gitu loh. Saya orang kecil, tapi memang dari lahir memang sudah bisa kemana-mana. Jadi nggak galak kayak tunjukin dong gitu. Iya, galak apa-apa. gitu ya. Tapi artinya gini, makanya tidak hanya itu, ada seorang yang itu, saya nggak tahu lawyernya namanya siapa ya, lupa namanya agak susah, yang dulu terkenal karena bakpao itu loh. Wah itu juga ngomong, saya dapat sumber A1, ya. Tunjukkan kalau Anda memang benar-benar ngerti ya, sumpah di bawah Alkitab ya. Ada juga dulu si nyebelin itu, nunjuk, ayo Roy Suryo dapat dana besar, bohir. Saya tantang dia, sumpah di bawah Quran, berani nggak? Saya mohon Mas Surya, kita sahabat ya. Saya mau satu pertanyaan aja. Mohon bilang pengacara Anda si Dr. Muhammad Taufik itu menyampaikan permohonan maaf ke saya. Dia memfitnah saya dengan itu nanti. Tolonglah Anda bantu saya lah. Urusan nanti jangan begitu. Jangan Anda menggoreng sahabat Anda sendiri. Kalau Anda tidak nggak ada yang goreng. Keadilan itu harus merata. Nggak ada yang benci ke Jokowi teman sendiri kamu ajar juga. Jangan dong. Orang-orang politik fitnah itu masih di partai ini lah menggoreng-goreng dengan apa? Oh ini ada partai besar. Kemudian ada orang besar. Nggak ada. Kalau saya nggak fitnah. Nggak. Kalau saya nggak fitnah. Saya udah jelasin tadi. Mega SBY terlibat dalam isu ini. Ya, terserah. Saya tanggung jawab. Anda terhadap Bu Mega, terhadap Pak SBY. Dan Mas Roy kenal baik dengan Pak SBY. Kenal baik. Saya tidak pernah mengkhianati orang yang kemudian pernah baik. Tapi sekali lagi yang terakhir gini, saya juga akan bilang gini. Apa yang kami lakukan itu pure science. Makanya itu kami wujudkan dalam buku judulnya Jokowi White Paper. Itu jelas betul. 700 halaman lebih. Dan itu sangat-sangat Tapi begini, Mas Rosuryo. Kemudian buku yang lain pun 2000 halaman. Oke, kita menangkap Mas Suryo mengatakan tidak ada orang di balik Mas Rosuryo. Tapi Bang Faisal dan juga Bang Bestari tadi menanggapi bahwa mungkin kalau Mas Rosuryo mengatakan nggak ada orang yang menyuruh Mas Rosuryo untuk bicara dugaan ijazah palsu ini, tapi ada orang yang kemudian memanfaatkan situasi. Bagaimana perasaan Mas Rosuryo? Bagaimana Mas Rosuryo menanggapi ini terakhir? Nggak perlu kemudian saya harus nggak ngerasa dimanfaatin? Nggak usah. Dan kalau ada orang memanfaatkan, dia mungkin yang akan berdosa sendiri kalau memanfaatkan saya. Waduh. Ya, gitulah. Saya tidak perlu. Saya kan orang kecil. Gamis. Katanya kan orang kecil. Mau dimanfaatkan apa? Ya saya tetap orang kecil. Lebih baik. Saya lebih baik sebagai orang kecil. Tapi insya Allah sekali lagi, apa yang kami lakukan ini besar untuk Indonesia karena membongkar skandal ijazah palsu yang kemudian pernah digunakan oleh orang yang pernah menggunakan. Pak AHY bertemu dengan Pak Jokowi. Keputusan Kumhamnya apa? Tetap Pak AHY kok yang jadi ketua umum Demokrat. Itu satu.
Dan yang kedua, dan itu sudah dibuktikan dalam perbincangan itu adalah bagian dari kemenangan dan ngomongnya di perjuangan kadar kami. internal, tinggal dijelasin. Ya, Lalu oke ya, kita pernah hampir dikudeta nih, tapi alhamdulillah Pak Jokowi tetap menegaskan saya sebagai ketua umum. Kalimat konteks itu dijelasin aja. Mungkin nggak akan begini. Oh, saya sepakat soal kita harus diskusi publik, diskursus mencerdaskan publik, sepakat banget. Termasuk juga menghadapi Pak Roy Suryo ini yang makin konyol makin hari ini. Sepakat, harus selalu lurusin terus. Walaupun capek gitu kan, kita kerjain karena harusnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua soal ijazah, berkali-kali Mbak Pak Didi ngomongnya, udah tunjukin aja. Saya tanya, ini sikap Demokrat nggak? Saya bilang, saya pengen tahu nih, sikap partai nggak nih? Karena Bapak kader Demokrat, saya bilang. Jangan sampai kita sangka, kalau mau tarung kita juga siap, gitu loh. Nah, Begini, jadinya Mas, mending jelas sikap Mas, itu. Kami merasa bahwa apa yang dikatakan saat ini adalah kita melihat pada konteksnya ya Mas ya. Iya, Bagaimana konteks. dalam perjuangan Partai Demokrat, kemudian Partai Demokrat tidak harus selalu ini pada saat PKS datang ke Partai Demokrat, dan ini adalah cerita tentang perjuangan Partai Demokrat yang kalau misalnya Mas ada di situ, kita lihat bahwa banyak sekali obrolan yang lain. Tapi Pak Jokowi tetap yang ngasih ke Demokrat. Ya mungkin kalau misalnya gitu, Mas ada di situ, tapi kan ini adalah dari PKS dan Partai Demokrat, dan ini adalah bagian kecil dari. Apakah ini lagi menggalang kekuatan PKS dan Demokrat? Kan ke situ lagi orang berpikir. Itu juga adalah asumsi-asumsi pribadi yang menurut kami nggak salah. Dan tidak salah, tapi kemudian ini adalah menjadi asumsi pribadi apabila kemudian dikait-kaitkan dengan hal-hal yang lain yang tidak pernah ada buktinya saat ini. Lalu kemudian apabila kita melihat tentang statementnya Pak Beni Kaharman atau apalagi Pak Didi Irawadi, lalu kemudian Pak Amir Syamsuddin, kita melihat bahwa kita ingin Partai Demokrat ingin ini segera selesai. Kalau misalnya memang itu adalah jalan satu-satunya presiden untuk masalah ini selesai, mari kita akan dukung itu. Tapi itu kembali kepada prerogatifnya Pak Jokowi. Sehingga kami melihat bahwa sebetulnya kita ini berempati juga sama Pak Jokowi supaya ini cepat selesai. Jika kemudian itu adalah satu-satunya cara agar isu ini cepat selesai, ya kenapa tidak diselesaikan saja? Begitu loh. Tiga kecurigaan saya sama Demokrat nih ya. Pertama, yang menarik kita tutang dulu dong. Pertama nih ya. Ini antar partai ya. Pertama, ini boleh dong. Ya, pertama itu soal orkestrasi ini. Saya percaya Partai Demokrat adalah partai yang sangat lihat survei. Partai ini partai yang dibangun dengan data. Lalu apa lagi ngapain? Dengan itu? Lagi ngapain mau nyerang Pak Jokowi? Lagi menggalang kekuatan. Kecurigaan pertama karena timelinenya berurutan nih. Mbak, saya ini isu ijazah ini hampir tiap hari Mbak debat Mbak asli. Ya, ngadepin orang yang sama. Satu. Dan yang kedua Mbak, agak susah lalu kemudian untuk kambing hitamkan Partai Demokrat karena Mas sendiri ternyata tidak selesai permasalahan ini. Sebaiknya itu permasalahannya diselesaikan. Kita hadapi proses hukum, kita hargai dong Mbak. Nggak mungkin dong tinggal tunjukin. Kalau seandainya contohnya Pak Arsul, Obama juga bahkan dipakai. Demokrat. Nanti kita lanjutkan. Itu yang kedua ya. Nanti kita lanjutkan. Dan Pak Denny. SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan bahwa Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini, atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang berseteru antara Pak Jokowi dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini tentu sangat mengganggu. Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan PSB akan mengambil langkah hukum, akan dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang sudah membuat fitnah tersebut, dan terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum. Jadi karena ini masalah keadilan, karena Pak SBY tidak merasa melakukan itu tapi difitnah. Kepada seluruh kader Demokrat untuk tetap membela pemimpin kita yang dizalimi, yang difitnah ini. Karena memang betul-betul tidak dilakukan oleh Pak SBY. Kita tahu selama ini Pak SBY selalu mengajarkan kita politik yang putih, yang bersih, yang tidak pernah menyerang orang, tidak pernah membuat fitnah. Tapi kalau kita dizalimi dan difitnah, kita harus
melawan. Lalu apakah benar terjadi persaingan antara SBY dan Jokowi? Ini perang lama dari keduanya. Sekarang semakin meningkat persaingannya di mana AHY terus dibuat mengkilat dan Gibran harus dibuat buruk. Ini semua dituduhkan oleh Pak Jokowi dan Sylvester kepada SBY, yang mana keduanya berharap wakil presiden tahun 2029 adalah masih lanjut Gibran bagi Pak Jokowi. Namun bagi SBY, AHY lah yang harus jadi wapres. Penting merebut posisi wakil presiden di tahun 2029 karena di tahun 2034 sang wapres menjadi tidak ada lawan yang berarti untuk jabatan presiden. Banyak pengamat politik mengatakan siapa yang jadi wakil presiden 2029 maka akan jadi presiden di tahun 2034. Untuk itu SBY berulang kali berusaha agar Jokowi keluar dari lapangan dengan mengatakan lebih dari 3 kali. Kalau nggak salah sekitar Oktober 2024, Februari 2025, juga April 2025, di mana SBY menyebut tidak boleh ada matahari kembar di pemerintahan Prabowo, yang tentunya yang dimaksud adalah Jokowi, matahari keduanya. Di sini kita pastikan keduanya sudah saling sindir dan saling serang, baik langsung maupun tidak langsung. Perang dingin keduanya memanas. Perkataan tidak boleh ada matahari kembar itu kode keras agar Jokowi menyingkir. Namun tidak begitu bagi Jokowi. SBY lah yang harus minggir. Lalu bagaimana dengan Ibu Mega yang juga berharap putrinya dapat jabatan wakil presiden di tahun 2029? Ya tidak bisa disalahkan juga karena sang ibu punya partai besar yaitu PDIP, punya alat tawar yang besar. Dan untuk itu PDIP juga melakukan serangan ke Jokowi juga. Untungnya Jokowi memiliki pasukan di kabinet, ada 17 orang yang berkuasa solid di kabinet Prabowo. Apa yang dilakukan PDIP? Menyerang sang Menteri Koperasi Budi Ari, di mana Budi Ari pernah menyebut secara tidak langsung bahwa partai mitra judul adalah PDIP. Pernyataan Budi Ari ini lantas direspon keras oleh sejumlah kader PDIP. Meski Budi Ari tidak menyebut secara gamblang partai politik yang dimaksud, tapi semua juga tahu arahnya adalah ke PDIP. Puan sampai minta klarifikasi karena dituding PDIP jadi dalang penyebaran isu judi online, dan itu bisa menggoyang juga agar citra Gibran dan Jokowi membaik tentunya. Budi Ari yang merupakan ketua relawan Projo itu juga membawa nama Menko Polkam Budi Gunawan dan PDIP dalam pusaran kasus judul di Indonesia yang membuat perang antara Jokowi dan PDIP terus meruncing. Dibalas apa oleh Jokowi? Hasto Sekjen PDIP dihukum 3,5 tahun, dan untuk anak Abah Anies agar gembos, Tom Lembong pun diputuskan bersalah dengan penjara 4,5 tahun. Rupanya Pak Jokowi ini sangat gagah berani dengan membuka front ke SBY, front ke Ibu Mega, dan ke anak Abah Anies. Semua dihantamnya. Apakah Pak Prabowo juga nanti dihantamnya? Atau ada skenario dan analisa yang lain? Inilah alasan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono SBY, dan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mempertimbangkan akan membawa ke jalur hukum pihak-pihak yang mengaitkan keduanya dengan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Santer dikabarkan isu tudingan ijazah palsu Jokowi digawangi oleh orang besar dan berkaitan dengan agenda politik. Sejumlah pihak lalu melayangkan tudingan itu kepada SBY yang diduga memiliki agenda politik untuk menaikkan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, untuk Pilpres 2029. Bahkan ada juga yang mengaitkan dengan Megawati yang dituding sakit hati ke Jokowi saat Pilpres 2024. Kabar ini pun lalu ditanggapi kubu SBY dan Megawati. SBY siap layangkan somasi. Politikus Partai Demokrat, Andi Arief menyebut SBY sangat terganggu dengan isu tersebut. SBY disebut telah mempertimbangkan menempuh jalur hukum bagi pihak yang memfitnahnya. Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu. Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini, kata Andi dikutip dari video yang diunggah di akun X pribadinya, Rabu, tanggal 31 Desember tahun 2025. Andi menuturkan bahkan SBY turut dituduh telah berkolaborasi dengan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri untuk memunculkan isu bahwa ijazah milik Jokowi adalah palsu. Ia menegaskan tuduhan tersebut tidak benar. Dia juga mengatakan hubungan SBY dan Jokowi baik-baik saja. Atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Bu Megawati dalam mengungkap isu ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi sama sekali itu tidak benar. Hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi selama ini juga baik, ujar Andi. Andi menuturkan jika fitnah tidak dihentikan, maka SBY mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum. Sehingga, dia berharap fitnah mengaitkan SBY dengan kasus dugaan ijazah Jokowi agar dihentikan. Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan Pak SBY akan mengambil langkah hukum dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang membuat fitnah tersebut dan terbuka kemungkinan untuk menempuh proses hukum, tuturnya. Lebih lanjut,
Andi menambahkan bahwa SBY kini sudah tidak berfokus lagi di dunia politik tetapi menekuni seni lukis dan mengurus klub voli, Lavani. Hari-hari politik di Partai Demokrat kan sudah dipimpin oleh Mas AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, katanya. Megawati tak beri perintah, tapi kader bergerak. Sama halnya dengan SBY, Megawati juga siap mempertimbangkan langkah hukum. Politikus PDIP, Guntur Romli mengatakan pertimbangan upaya hukum muncul karena Megawati dan PDIP merasa dirugikan atas tuduhan yang muncul tersebut. Dia juga menyebut pihaknya mendukung langkah SBY usai dikaitkan dengan kasus ijazah Jokowi. Kami mendukung apabila Pak SBY akan menempuh jalur hukum. Fitnah tersebut memang tidak bisa dibiarkan. Kami juga tengah membahas terkait langkah hukum tersebut karena kami juga mengalami nasib yang sama, katanya kepada tribunnews.com, Kamis tanggal 1 Januari tahun 2026. Guntur menegaskan pertimbangan upaya hukum tersebut sebenarnya bukan muncul dari perintah Megawati, tetapi kesadaran dari kader. Dia mengungkapkan upaya ini menjadi wujud pembelaan terhadap kehormatan Megawati. Tidak ada perintah dari Megawati melakukan upaya hukum. Membela kehormatan ketua umum sudah otomatis bagi kader. Sejak dipecat dari PDI Perjuangan, Jokowi sudah bukan lagi urusan kami, tuturnya. Jokowi sebut ada operasi politik. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, belak-belakan mengungkap ada agenda besar di balik isu ijazah palsu yang sudah 4 tahunan bergulir. Jokowi selama ini diam saja dan tidak banyak menanggapi karena dia yakin dengan ijazah asli yang dipegangnya. Dia tidak menunjukkan ijazah karena 2 alasan. Pertama, karena ada aduan di Bareskrim. Yang kedua, saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya, yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu. Coba dibuktikannya seperti apa, katanya dikutip dari wawancara eksklusif Kompas TV pada Selasa tanggal 9 Desember tahun 2025. Menurut Jokowi, akan lebih baik kalau pembuktian tudingan ijazah palsu ini di pengadilan karena akan kelihatan proses hukum yang adil. Baca juga, sosok Majelis Hakim PN Solo yang tolak eksepsi Jokowi dan Rektor UGM di sidang gugatan warga negara. Karena yang membuat ijazah saya sudah menyampaikan asli, masih tidak dipercaya, gimana, kata Jokowi sambil tersenyum. Jokowi melihat ada agenda besar politik dan ada operasi politik sehingga isu ijazah palsu ini sampai bertahun-tahun tidak selesai. Menurut Jokowi, ada keinginan pihak tertentu yang mau mendowngrade dan menurunkan reputasi yang dia miliki. Meskipun saya nggak merasa punya reputasi apa-apa, ujarnya sambil tersenyum. Kenapa harus diturunkan reputasinya? Jokowi menduga ada kepentingan politik di baliknya. Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekkan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh? Semua dilakukan untuk apa? Kalau hanya untuk main-main kan mesti ada kepentingan politiknya di situ, katanya. Jokowi pun masih dengan keyakinannya bahwa ada orang besar di balik isu ijazah palsu terhadap dirinya. Saya pastikan, iya, katanya. Siapa orang besar itu? Ya, saya kira gampang ditebaklah. Tapi, saya tidak berusaha sampaikan, jawabnya. Menurut Jokowi, di tengah masa-masa ekstrim seperti ini, seharusnya konsentrasi untuk hal yang besar, untuk strategi besar negara, untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara ini. Misalnya tadi yang berkaitan dengan menghadapi masa-masa ekstrim, menghadapi masa-masa perubahan karena artificial intelligence, karena humanoid robot. Sehingga jangan malah kita energi besar kita pakai untuk urusan-urusan yang sebetulnya menurut saya ya urusan ringan, ujarnya.